Siol. Iki kan podcast aturan. Mang mbok simpen. Iya. Ngomong tuh tas ngono. Tes. Kok makin cilik ya? Nah, Halo. grafiknya. Masa grafiknya mak udah gini. Sik Wes, stabil. ngomong ora? Ngomong ora? Halo. Yo aja halo-halo tok. Bisa. Lah yo napi saya piye? Tuh kurang guna orang. Aura kurang. Lah nyedek ning mik aku wedi mikir mau pangan deh. Bos, tenang aja. Endrong, Bisa. tanpa maju. Maju ngene. Wih, gimana kok disik to? Man. Saya lah gak perlu. Kurang. Ya weh gak usah maju-maju. Biasa ae kok Ngene lho. ngomong skincare juga. Kayak aku lah, ngomong skincare. kayak aku ngene lho. Oh iya. Ngene. Wes ora. Kayak mikmu sing gak sepadan karo lambemu. Awakmu keduwuren ngene. Ya ora. Mikir enggak najane. Aura kurang adik. Mikir aura kurang munggah ngene lah. Ngene maya keduren kowe. Daur suarane. Oh, gak nutupi. Padan ngene, yo padan ngene. Mune aura coba mikir rada naik no. Suarane sapa? Mikir aura lah. Ngene aura kurang. Wes Lah apa ora? enggak. Apa men? Kurang banget gak apa. Iya. Wes mangan. Stabil bisa. Tapi yang grafiknya sih mang sih tapi nak. Indah ae ngomong. Yo bar tragedi jeblok wi mangga. Ayo good morning guys. Wes aja gitu tanane. Enggak, gitu. Ngomong. Jajal loh. Ngomong kok. Anjay, ngomong biasa. Lalu. Ngomong biasa sih. Good morning everybody. Net, mulai. Ya yuk biasa. Gak usah jajal langsung ae soalnya kita time lho. Kira lu. Good morning everybody. Kembali lagi di channel kita. Astagfirullah. Baleni pelak deh. Good morning everybody. Selamat datang di channel kita Ngobrol Ngalor Ngidul. Ngobrol yuk. Sebelumnya perkenalkan saya Ayudia Mayasari. Ngobrol yuk. Masuk kamu temen. Kayak pembawa berita. Cocok lah. Nah, daftaran yang TV kan. Oke, kali sebuah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everybody. Kembali lagi. Good morning everybody. Selamat datang di channel kita Ngobrol Ngalor Ngidul. Ngobrol yuk. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ayudia Mayasari dan ditemani oleh narasumber kita Aura Azahra Irmansyah. Di sini kita akan membahas tentang skincare abal-abal. Penasaran banget kan gimana bahayanya menggunakan skincare abal-abal? Mari kita saya sendiri ben kayak Wimu ngapa? apa pancane dewe. Jadi kayak Gak formal. Wimu ngapa? Yo narasumber kita teman saya sendiri. Tidak ngomong teman saya. Wes, ayo. Gak usah Malin balik awalnya ya pokok. Perkenalan. Saya perkenalkan nama saya. Sebelumnya perkenalkan saya Ayudia Mayasari dan ditemani oleh teman saya sendiri yaitu Aura Azahra Irmansyah. Di sini kita akan membahas tentang bahayanya menggunakan skincare abal-abal. Gimana sih penggunaan skincare abal-abal? Apakah sangat berbahaya di wajah kita? Mari kita tanyakan langsung oleh teman kita Aura Azahra Irmansyah.
Good morning Kak Aura. Good morning. How are you today? Feels great. Kakak gimana kabarnya? I'm so good and I will Baik, bener loh, ngomong loh. Langsung aja kakak. Langsung cover. Gimana kabarnya? How are you today Kak Aura? Aku baik kak. Kakak gimana kabarnya? Sangat baik sekali. Oke, bagaimana sih Kak penggunaan skincare abal-abal itu menurut Kakak sendiri? Boleh diceritain nggak pengalaman? Iya, boleh diceritain pengalamannya. Sebelumnya Lagi Kak Aura akhir-akhir pernah ini memakai lagi ngapain skincare gitu nggak loh. sih? Wes Oh, ayo. iya. Kabar sih. Tunggu How tuh. are you today Kak Aura? Hari ini aku baik kak. Kakak apa kabar? Baik sekali. Mungkin bisa diceritakan dari pengalaman Kakak, apakah Kakak pernah menggunakan skincare abal-abal? Pengalaman aku sendiri, aku pernah menggunakan skincare abal-abal. Dan itu gimana sih Kak? Apakah wajah Kakak breakout banget atau gimana gitu? Ya pastinya setelah lepas dari skincare abal-abal tersebut, wajah saya pastinya setelah aku lepas dari skincare abal-abal itu, wajah aku jadi breakout, kemudian jadi sensitif dan sebagainya. Kakak sendiri gimana sih cara mengenali kalau bisa tahu kalau Kakak itu menggunakan skincare abal-abal setelah penggunaan? Bisa tahunya itu pas udah ke 3 bulan atau 4 bulan pemakaian sih. Awalnya itu sebenarnya nggak ada masalah ya, saat pemakaian 1 bulan 2 bulan itu awalnya belum ada masalah. Kemudian saat bulan ketiga itu tiba-tiba muncul permasalahan kulit seperti ya jerawat, kemudian muka jadi lebih sensitif, dan juga muncul dermatitis perioral. Apa sih Kak dermatitis perioral itu? Dermatitis perioral itu kalau di aku tuh dia itu kayak beruntusan gitu kak. Jadi beruntusan yang merah-merah, kemudian gatal, panas, perih, pokoknya nggak enak banget lah kak gitu. Nah itu tuh dikarenakan aku pakai krim yang mengandung kortikosteroid. Itu sih. Nah, Kakak sendiri mungkin pernah kesel nggak sih udah mahal-mahal pengen beli skincare ini, udah pakai dan ternyata hasilnya malah membuat breakout di wajah Kakak itu? Jujur ya kak, aku tergiur ya sama skincare itu tuh sebenarnya karena memang skincare itu tuh terjangkau gitu. Skincare itu terjangkau untuk apalagi aku tuh pelajar gitu kan. Oh, terjangkau dari harganya gitu ya Kak? Iya, jadi karena aku pelajar, aku pastinya nyari yang sesuai budget aku dong kak. Karena kan kalau pelajar itu uangnya kan juga belum yang banyak-banyak banget gitu. Dan untuk beli skincare yang bener-bener mahal seperti itu agak susah. Jadi aku pakainya tuh maunya yang murah, kemudian instan gitu kak. Oh, semua orang sih pengennya gitu ya Kak ya. Yes. Tapi jadi dari harga itu mungkin bisa pengaruh dari penggunaan skincare abal-abal gitu ya Kak ya? Iya, biasanya skincare abal-abal itu relatif murah sih kak. Tapi ada juga yang mahal. Itu sih. Beberapa ada yang mahal, tapi biasanya relatif murah karena target pasarnya itu orang-orang yang memang pengennya tuh murah tapi instan gitu.
tergiur dari awalnya ya kak ya. Iya. Mungkin belum tahu kayak kandungan akhirnya gimana gitu. Iya, pasti nggak tahu kan setelah itu efeknya seperti apa. Dan kadang-kadang ada orang juga yang sebenarnya mereka tuh udah tahu efek yang akan terjadi setelah pemakaian krim-krim seperti itu, tapi mereka tuh nekat pakai gitu loh kak. Karena standar kecantikan di Indonesia, itu kayak kakak tahu sendiri kan, kayak putih, kemudian standar kecantikannya tuh harus glowing seperti Nah itu. ya semua orang kan inginnya gitu ya kak ya, terus pakai baju yang murah gitu. Iya, sebenarnya kalau kita mengikuti standar kecantikan itu memang nggak ada habisnya gitu kak. Dan menurut aku standar kecantikan itu benar-benar toksik sih untuk kita, karena dengan standar kecantikan itu kan ngebuat kita pengen punya kulit seperti mereka, padahal sebenarnya kita sebagai orang Indonesia itu kan memang gen kulitnya seperti ini gitu kan. Di Indonesia itu kan lebih banyak orang-orang yang berkulit sawo matang dan juga kuning langsat seperti itu. Nah iya, tapi kan Mm-mm. inginnya cerah putih gitu Iya, ya kak ya. padahal itu sebenarnya bukan gen kita gitu. Gen kita ya yang seperti ini gitu. Tapi kita kayak insecure gitu dengan warna kulit kita sendiri. Kan dari pelajar sendiri ya kak ya, mungkin ingin kulitnya cerah putih gitu, tapi dengan budget yang minimal itu mungkin bisa tergiur dengan skincare abal-abal gitu ya kak ya. Iya kak, karena emang bener-bener kayak menggoda banget sih kak, dari testimoni dan juga reviewnya seperti itu. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini kan lebih mengutamakan penampilan ya kak, karena kan seperti yang kita tahu kalau kita mau daftar kerja dan sebagainya, kita pasti butuh penampilan yang menarik gitu. Jadi kita sebagai anak muda itu berusaha gimana caranya biar instan gitu loh, dapat penampilan yang kita inginkan seperti itu. Dari kakak sendiri yang menggunakan krim abal-abal itu sudah habis berapa produk kak? Kalau aku selama 4 bulan itu cuman habis 1 krim aja sih kak. Oh jadi emang krimnya itu udah low budget, terus apa itu emang benar-benar awet juga gitu ya kak ya? Iya kak, kayak gitu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri, setelah aku lepas dari klinik itu ya selama 4 bulan, yang awalnya nggak kenapa-napa, kulit aku itu tiba-tiba jadi Ternyata terlihat sensitif parah. berikutnya gitu ya. Iya, dan pada saat itu aku stres banget sih kak, kayak nggak tahu gimana cara ngobatinnya. Tapi ya alhamdulillahnya sekarang aku udah bisa sembuh. Gimana sih kak kalau mengatasi wajah yang breakout itu, kan udah kakaknya stres gitu ya, mungkin bingung mau cari solusinya itu gimana gitu. Iya sih, kalau aku waktu itu pas breakout itu coba cari-cari aja sih edukasi dari dokter gitu. Banyak kan sekarang edukasi dari dokter tentang kulit dan juga bahaya skincare abal-abal tuh sebenarnya udah banyak banget diedukasi sama dokter, baik di platform kayak TikTok atau Instagram, itu kan udah banyak banget ya kak. Dan juga sekarang kita kan bisa konsultasi online ya melalui dokter. Kita bisa konsultasi online gimana permasalahan kulit kita, nanti akan diberitahu gimana jalan keluarnya supaya kulit kita itu bisa sehat lagi. Tapi kalau untuk aku sendiri, untuk bisa sembuh itu aku lebih ke memperkuat skincare aku dulu dengan cara menggunakan basic skincare. Nah, basic skincare itu ada moisturizer, kemudian face wash atau cleansing, dan juga micellar water. Itu untuk membersihkan kulit kita supaya bersih aja gitu kak. Nah Dan yang terakhir itu sunscreen, itu penting banget kak. kan kakak menggunakan basic skincare, nah semisal kalau orang udah breakout pakai skincare abal-abal gitu ya kak ya, terus kembali lagi menggunakan basic skincare, itu apakah nggak takut semisal nanti
terjadi breakout atau nggak cocok lagi pakai basic skincare itu kan tidak semua produk itu sama ya kak. Kalau untuk cocok atau enggaknya ya, itu awal-awal berhenti dari krim abal-abal itu sebenarnya memang kulit kita akan mengalami yang namanya rebound. Rebound itu kondisi dimana kulit kita itu semua permasalahan kulit yang apa ya istilahnya itu tertahan gitu, tertahan oleh krim abal-abal itu. Kemudian setelah lepas kayak langsung keluar semua, langsung membludak seperti itu, kayak jerawat, kemudian kulit menjadi sensitif, terus beruntusan. Dan biasanya kalau kandungan skincare bahaya itu mengandung steroid, itu biasanya bakal tumbuh bulu-bulu halus seperti itu. Itu tuh ya Itu kan basic skincare abal-abal terus mau kembali nih basic skincare kan. Nah, basic skincare kan ini produknya kan semua produk kan nggak sama kan, misalnya wajah, terminal, kadang dek wajah wong yang tidak cocok kayak gitu. Dan pastinya akan muncul masalah seperti itu. Nah, untuk mengetahui cocok atau tidaknya produk itu sebaiknya kita memang menggunakan produk yang awalnya itu kita pakai produk yang gentle dulu untuk menenangkan kulit kita. Misalnya kita habis lepas dari krim yang mengandung kortikosteroid, setelah itu kita mengalami DPO atau dermatitis seborrheic. Nah, kita langsung aja pakai skincare yang memang untuk melembabkan dulu. Jadi fokusnya itu untuk memperkuat skin barrier kita dulu kak. Dan setelah itu, setelah skin barrier kuat, lama kelamaan dermatitisnya itu kan pasti akan sembuh ya. Nah, setelah sembuh kita bisa menggunakan skincare yang lainnya lagi gitu loh. Yang saya jelaskan tadi, yang paling penting itu pokoknya moisturizer, lalu cleansing sama sunscreen, itu aja. Fokus ke itu dulu. Dan untuk skincare yang seperti pengen nyobain skincare yang lainnya itu nanti aja kalau memang skin barrier kita itu udah kuat. Jadi perkuat dulu skin barrier-nya gitu kak. Kan tadi kakak juga katanya konsul di Halodoc juga ya, mungkin itu berbayar atau tidak gitu kak, bisa diceritakan? Kalau untuk konsultasi pastinya berbayar ya kak, berbayar. Dan nanti dokternya itu bakal ngeliat dulu seperti apa kondisi kulit kita. Setelah itu mereka akan meresepkan obat-obatan yang bisa kita pakai atau minum untuk menghilangkan atau untuk menyembuhkan dari efek skincare yang abal-abal itu. Nah kakak gimana sih kok bisa menimbulkan menggunakan konsul secara online gitu? Apa nggak takut tidak dilihat langsung oleh dokternya bagaimana kondisi kulit wajahnya gitu? Kok bisa yakin gitu? Kalau untuk konsul di Halodoc itu emang sebenarnya cuma penanganan pertama saya gitu loh. Jadi saat itu tentunya saya bingung banget dong harus kemana, karena saya kan emang masih pelajar ya, dan budget saya juga nggak banyak gitu. Jadi saya berusaha bisa mengeluarkan budget seminim mungkin. Nah, di Halodoc itu kan konsulnya tuh murah kak gitu. Jadi kalau kita konsul, nanti dokternya akan melihat gimana sih wajah kita gitu. Setidaknya kita tuh ada gambaran sebenarnya wajah kita itu kenapa gitu, sehingga kita bisa mencari produk-produk yang memang dikhususkan untuk kulit kita yang sedang bermasalah itu. Gimana sih kak cara mengenali wajah kita itu tipe yang berminyak atau berjerawat atau kering, itu gimana sih kak? Kalau untuk jenis kulit sendiri itu kan ada banyak yang kering, berminyak, dan ada yang kombinasi gitu kan. Nah, ada yang normal juga. Dan untuk kalau kulit aku sendiri itu kering kak, jadi
kulit kering itu biasanya ditandainya tuh ya kulitnya kerasanya tuh kasar gitu, kasar, terus habis itu kayak dehidrasi gitu, kayak apa ya, lebih mudah untuk berkerut gitu karena kulitnya kering. Nah kalau untuk kulit berminyak itu biasanya mereka akan memproduksi lebih banyak minyak seperti itu Kak, jadi mereka bakal lebih mudah berjerawat seperti itu. Untuk kulit kombinasi ada beberapa sebagian di wajah yang kering dan sebagian lagi berminyak. Nah untuk kulit normal itu ya normal-normal aja, jarang jerawatan dan sebagainya, kayak kulit normal pada umumnya gitu sih. Oh gitu ya Kak. Kalau apa wajah saya itu termasuk kulit apa sih Kak? Kalau boleh tahu, kan saya ingin mengenali wajah saya itu gimana gitu kulitnya, tapi saya tidak tahu gimana cara mengenalinya. Kalau untuk mengenalinya sebenarnya ada beberapa tips sih, tapi saya akan tapi aku bakal kasih tips ke kakak ya, sedikit tips saja. Nah untuk mengetahui jenis kulit kakak itu yang pertama kakak lihat dulu waktu kakak bangun tidur itu kulit kakak tuh rasanya tuh gimana, apakah biasa saja atau kayak kering atau berminyak gitu. Tapi sebelumnya pas malam itu kakak nggak usah pakai apa-apa dulu supaya nanti pas pagi tuh bisa dirasakan seperti apa sih kulit kakak ini gitu. Oh gitu ya Kak. Iya. Dan juga kalau misalkan kulit kakak kering itu biasanya lebih mudah mengelupas gitu. Oh kalau kulit kering gitu ya Kak. Iya. Kalau apa itu Kak penggunaan skincare sama perawatan di dokter secara langsung seperti laser gitu lebih baik yang mana sih Kak? Kalau untuk skincare ataupun perawatan itu ya tergantung kebutuhan tiap individu atau orang tersebut ya. Kalau misalkan emang mereka mempunyai permasalahan kulit yang parah gitu yang memang harus ditangani dengan laser atau sebagainya, ya sebaiknya konsultasi dulu sama dokter baru melakukan tindakan tersebut gitu. Nah kalau untuk wajah yang sebenarnya itu sudah sehat, nggak ada masalah apa-apa, jadi kalau untuk wajah seperti itu bisa menggunakan skincare yang dijual di toko-toko aja sih Kak. Kayak yang penting itu 3 tadi, yang penting 3 basic skincare tadi aja gitu, maka kulit kita akan sehat gitu. Nah Kak, kan kadang kan kita konsul ke dokter inginnya cuma perawatan aja nggak ambil skincare-nya, itu bisa nggak sih Kak? Kalau itu saya tidak tahu ya Kak, karena saya bukan dokter dan mungkin kakak bisa tanya ke dokternya sendiri gitu. Kalau kakak emang cuman maunya perawatan aja, mungkin bisa dikonsultasikan sama dokternya. Kan biasanya ada yang apa konsul terus sekalian sama dokternya disarankan untuk pakai krimnya, kan biasanya banyak orang yang tergiur gitu ya. Kalau menurut saya mungkin kakak bisa tanya dulu sama dokternya permasalahan kulit kakak itu apa sih sebenarnya dok gitu. Terus yang diresepin sama dokternya itu apa gitu, isinya itu apa, dan ini tuh isinya apa, supaya kakak itu bisa ngerti gitu isinya dan nggak salah pemakaian gitu. Kalau kakak nggak mau memakai suatu kandungan, nah maka kakak berhak menolak Untuk tidak pakai tidak skincare memakai dari skincare dari dokter tersebut. gitu. Dan kakak bisa cari skincare yang memang kakak percayai dan yang sudah benar-benar aman gitu keluar. Gimana sih Kak cara mengenali kalau itu skincare abal-abal atau skincare yang aman-aman aja? Gimana? Untuk mengenali skincare abal-abal itu tuh sebenarnya gampang banget Kak. Biasanya skincare abal-abal itu kandungannya itu kalau nggak merkuri ya hidroquinon, kalau nggak gitu penyalahgunaan obat keras
Oh, bisa hidrokinon juga termasuk. dicampurkan gitu ya kak ya? Iya, jadi kayak nanti biasanya kalau steroid itu dicampurnya sama tretinoin. Nah jadi steroid itu kan, kalau steroid itu sebenarnya bukan obat untuk kulit gitu. Sebenarnya itu obat untuk peradangan. Jadi nggak boleh dipakai di kulit sebenarnya kak. Tapi itu sama pengusahanya itu sama oknumnya dicampurkan gitu ya kak ya? Iya, banyak banget oknum-oknum yang nakal seperti itu kak. Kayak mencampurkan merkuri atau hidrokinon atau steroid. Sehingga itu sebenarnya kalau merkuri itu pasti kerjanya itu kan mengikis kulit kita ya. Iya. Nah sehingga dengan cara mengikis kulit kita itu, maka kulit di bagian dalam kita itu kan pastinya lebih cerah. Nah itu yang membuat muka kita itu terlihat lebih cerah, padahal sebenarnya itu kerjanya mengikis kulit kita. Gitu. Dari campuran seperti merkuri itu apakah sebelumnya produknya dengan harganya murah atau gimana? Maksudnya itu produknya itu bahannya harganya lebih murah atau mungkin bisa apa memutihkan secara cepat gitu? Iya kak, jadi kalau untuk merkuri, hidrokinon dan sebagainya itu kan memang bisa memutihkan atau mencerahkan gitu. Bukan mencerahkan sih, memutihkan, Memutihkan secara instan gitu kan. Tapi kan memang putihnya itu bukan karena memang kulit kita putih, karena bukan karena seperti itu. Kalau misalkan warna kulit itu kan tergantung dengan kita ya. Dan kalau kita memakai krim aloe vera seperti itu tuh pasti mengikis kulit gitu. Jadi kulit kita tuh terlihat lebih putih, padahal tuh sebenarnya mengikis kulit. Dan jika kulit kita itu udah benar-benar terkikis, itu pasti akan tipis, kemudian akan muncul permasalahan-permasalahan seperti jerawat, kemudian kulit jadi sensitif dan muncul flek dan sebagainya. Nah kakak kan pernah menggunakan skincare abal-abal ya, itu menurut kakak gimana sih? Kalau menurut aku kan pernahnya pakai skincare abal-abal itu yang aku juga mengandung steroid. Kenapa aku juga mengandung steroid? Karena skincare itu tuh waktu aku pakai dia itu lama-kelamaan membuat wajah tumbuh bulu halus, kemudian kulit semakin tipis, gampang merah, habis itu muncul urat-urat halus gitu Pak. Dan itu ciri-ciri orang yang memakai kandungan steroid. Ciri-cirinya seperti itu. Dan aku tahunya itu karena ya muncul permasalahan kulit yang seperti itu, dan kemudian ditandai juga dengan munculnya DPO atau dermatitis perioral. Itu udah benar-benar jelas banget kalau udah muncul seperti itu, biasanya menggunakan krim yang mengandung steroid. Kenapa sih kakak kok bisa tergiur ingin menggunakan krim itu? Apakah murah? Apa hasilnya cepat? Iya benar Kak, karena murah gitu. Karena murah dan ya namanya anak muda, kayaknya cepet aja gitu Kak. Soalnya namanya anak muda tuh lagi itunya getol-getolnya soal penampilan gitu kan. Sehingga ya waktu itu aku langsung ngeliat testing dan review dari orang-orang, sepertinya kok gitu ya, iya ya. sepertinya kok meyakinkan, jadi ya tergiur gitu Kak. Ya pernah. Soalnya orang sebab jawab tidak jawab kan mungkin dari meyakinkan Isoma itu jam 12.
closingan. Wis piro iki? Rekamannya wis piro? 27. Wow. Duh, wis 30 saiki, tapi kan mang kepotong-potong to sing awalnya bareng mang. Manfaat dari hidrokinon sama Efek bermanfaat. Boleh banget bermanfaat. Boleh bermanfaat itu. Idak apa? efek dari merkuri sama efek Mungkin dari dari kakaknya. Boleh ceritain nggak efek dari? mungkin bisa diceritakan Kak, efek dari menggunakan merkuri sama hidrokinon itu apa sih Kak? Kalau untuk hidrokinon itu pada penggunaan jangka panjang, hidrokinon akan menyebabkan yang namanya itu okronosis. Jadi okronosis itu kayak flek ya, tapi benar-benar semuka gitu, kayak hitam semuka gitu. Jadi kita tuh sering kan menjumpai ibu-ibu yang mukanya seperti itu. Iya, flek hitam gitu Kak. Itu sebenarnya bisa dihilangkan apa enggak? Kalau kata dokter, untuk seseorang yang sudah mengalami okronosis itu akan susah sih kalau untuk dihilangkan. Iya. Palingan kalau emang bisa mungkin menyamakan aja. Karena memang efeknya itu sengeri itu sih Kak. Belum bisa menghilangkan secara langsung gitu ya Kak ya. Iya. Dan itu pasti membuat kita jadi tidak percaya diri dan sebagainya. Iya. Seperti kan, Kak. Kan kebanyakan orang sekarang, orang udah pada tua bingung gimana sih caranya ngilangin flek hitam. Iya, padahal itu sebenarnya flek hitam itu bisa jadi bukan karena tanda penuaan mereka loh. Bisa jadi karena mereka emang Dari pakai muda pakai skincare Iya. gitu ya Kak ya. sebenarnya kalau penuaan itu memang biasanya ada yang menimbulkan flek seperti itu, tapi nggak separah itu Kak. Kayak kalau okronosis itu benar-benar parah banget sampai semuka muka gitu, bisa semuka muka, bisa di sini aja, jadi Bisa kayak di beberapa tempat gitu Iya. ya Kak ya. Mungkin sering paling banyak itu di bagian sini ya Kak ya, bagian bawah mata pipi gitu ya Kak ya. iya, karena memang pada saat penggunaan krim kan memang ditujukan yang paling awal itu kan di bagian sini kan, di bagian pipi, kemudian dahi dan sebagainya. Kalau untuk efek dari merkuri sendiri itu sebenarnya sangat-sangat berbahaya karena merkuri itu bisa merusak organ kita. Jadi selain kulit kita rusak, bisa kena kanker kulit, ya kan? Oh sampai gitu ya Kak Iya ya. Kak, jadi itu separah itu efeknya. Bahkan bisa bikin biasanya kalau cewek itu jadi susah untuk hamil, dan juga bisa berefek ke janin mereka pada saat mereka mengandung. Kalau mereka memakai merkuri, bisa jadi menimbulkan masalah pada janinnya seperti itu sih, Kak. Gimana sih Kak cara mengenali skincare abal-abal sama yang aman itu? Untuk mengenali, kalau untuk merkuri sendiri itu gampang banget karena dilihat sekilas aja tuh sebenarnya udah kelihatan. Karena kalau merkuri itu kan kelihatan mengkilat Kan kadang banyak orang nggak tahu Kak, wah ini harganya murah udah ber-BPOM, mungkin bisa digunakan gitu ya Kak ya. Iya, jadi kalau untuk merkuri sendiri tuh gampang banget dilihat Kak. Jadi dia itu pasti mengkilat ya. Yang pertama mengkilat, lalu yang kedua itu lengket. Jadi ketika kakak aplikasikan di wajah itu lengket banget dan juga pasti berat dan baunya pasti seperti logam karena pada dasarnya merkuri itu kan logam seperti itu. Jadi dia kerjanya mengikis kulit karena dia memang logam gitu. Dan untuk kalau Dan kalau untuk cara nih beda nih, abal-abal karo kalau untuk
Kalau untuk tim-tim yang mengandung hidrokinon dan steroid itu memang lebih susah ya Kak dideteksinya karena memang nggak lengket dan nggak mengkilat juga. Tapi kalau untuk hidrokinon biasanya kalau Kakak diemin di suhu Ruangan panas. pasti bakal jadi coklat gitu, krimnya. Kadang harus apa, kan saya punya krim ya Kak ya, katanya itu krimnya malam harus ditaruh di dalam kulkas. Ya. Nah itu bisa jadi terindikasi hidrokinon karena krim yang aman itu sebenarnya ya nggak berubah warna. Tapi kalau misalkan ada sih beberapa kandungan krim yang aman yang berubah warna, tapi kayak kita patut waspada lah Kak kalau disuruh sama sellernya untuk krimnya ditaruh kulkas dan sebagainya. Sebaiknya kita waspada dan menghindari krim-krim yang seperti itu. Kan saya pernah kan Kak, nggak saya pakai krimnya itu, tapi tetap saya taruh di dalam kulkas. Tapi lama kelamaan nggak saya buka itu warnanya berubah. Iya memang Kak, jadi memang seperti itu. Kalau hidrokinon itu pasti berubah warna itu sih Kak. Nah kalau untuk steroid sendiri, steroid ini lumayan susah ya Kak dideteksi karena steroid kan warnanya emang putih gitu ya. Steroid itu warnanya putih, dan kalau untuk merkuri hidrokinon kayak gitu biasanya warnanya tuh mencolok gitu. Nah untuk steroid tuh warnanya putih, jadi lebih susah dideteksi. Tapi biasanya sih kalau krim yang mengandung steroid itu bakal baunya tuh kayak bau obat gitu sih Kak. Karena kalau steroid itu kan sebenarnya memang obat ya, bukan untuk perawatan kulit. Dan kalau dijadikan perawatan kulit pasti kan nggak sesuai, maka akan berdampak kerusakan di muka kita. Kalau skincare yang udah ber-BPOM itu apa udah tentu aman gitu ya Kak ya? Kalau untuk skincare ber-BPOM itu untuk sekarang ini, untuk pada masa sekarang ini banyak banget skincare yang udah BPOM tapi masih berbahaya seperti itu. Oh jadi masih bisa kayak jadi krim abal-abal gitu ya Kak ya? Iya, biasanya kalau skincare yang BPOM tapi masih berbahaya itu biasanya ada oknum-oknum yang iya, ada oknum-oknum yang memang sengaja mencampurkan bahan-bahan berbahaya. Jadi pas mendaftarkan ke BPOM-nya mereka menggunakan sampel yang aman. Kemudian pada saat mereka menjual kepada konsumen, mereka menambahi bahan-bahan yang berbahaya seperti itu. Tujuan tujuan mereka menambahi bahan-bahan berbahaya seperti itu pastinya supaya krimnya itu memberikan hasil yang instan. Kalau krimnya nih kono paling ada suara metengku kerucuk-kerucuk lagi, metengku kerucuk-kerucuk. ceweknya makan lali loh. Aku lo menang mau lo guyu. Guyu lah. Saya metengku jadi kerucuk-kerucuk lagi. Kan di Mang. Teko iku lah BPOM tujuan BPOM. Mari ini rekomendasi terus penutupan ya. Penutupannya beda. Alah, Tentu. Iku lah BPOM karo abal-abal. Tujuannya mereka masukkan Heeh. bahannya. Wi lo nyapa kok kan DE mendaftarkan. Wi gak dicampuri bahannya lah, bar didaftarno dicampuri bahan merkuri ngono kuwi. tujuannya nyampuri Tidak dia. takutnya. 1, 2, 3. Kamu kan lali pertanyaanmu. Skincare yang ber-BPOM itu apakah udah aman gitu Kak atau masih ada yang abal-abal gitu? Kalau untuk skincare yang ber-BPOM itu untuk di masa sekarang ini memang masih sering dijumpai skincare yang ber-BPOM tapi masih berbahaya karena banyak banget oknum-oknum yang nakal kemudian mencampuri bahan-bahan berbahaya
ke skincare itu lalu dijual ke konsumen. Padahal waktu mereka mendaftarkan, mereka itu memberi sampel yang aman kepada BPOM. Lalu saat menjualnya mereka mencampuri dengan bahan-bahan yang berbahaya tadi. Mereka Kayak sing guyu sumpah. lalu pada saat menjual mereka akan mencampuri bahan-bahan berbahaya, karena memang bahan-bahan berbahaya itu kan pasti efeknya instan untuk mematikan kulit dan sebagainya. Maka dari itu banyak dari konsumen yang tergiur. Apa sih Kak rekomendasi skincare yang aman gitu? Contohnya seperti apa? Kalau untuk skincare yang aman itu pastikan belinya itu di store yang memang benar-benar sudah aman gitu, sudah jelas, kayak Indomaret, Alfamart dan sebagainya, itu kan sudah jelas ya Kak. Jadi pasti yang mereka jual itu produk yang aman. Wes kelas ini. Kesimpulan apa? Kau usah kesimpulan aja. Masa dikayak kesimpulan? Kau usah. Mungkin dari percakapan kita, pembahasan kita tadi bisa dapat Bisa kita simpulkan sendiri. Kita bisa ambil pelajaran bisa ambil bahwa pelajaran bahwa gak semua skincare yang BPOM itu mesti aman. Jadi kita harus hati-hati memilih skincare. Wes ngono tetap Biar. anjay. mungkin dari pembahasan Oke guys. Guys. Oke guys, mungkin dari pembahasan kali ini kita dapat mengambil hikmahnya kalau dalam mengambil Pelajaran. mengambil pelajaran. Saya tak belajar. Oke guys, dari apa? dari pembahasan yang kita bahas Oke hari guys, ini. mungkin dari pembahasan kita kali ini kita bisa memetik pelajaran bahwa jangan memakai sesuatu yang instan. Gini loh. Jangan tergiur dengan yang instan, tetapi Kok tergiur dengan instan? Pokok ngomong tentang BPOM Iya, gak semua BPOM ber-BPOM kayak itu leader BPOM. iya lah, itu kan yang memang di highlight. Mengambil pelajaran dari ini Coba langsung aja. Oke guys, Oke guys, dari Oke guys, dari pembahasan kali ini kita dapat mengambil pelajaran kalau yang instan itu belum tentu aman. kalau masih banyak produk-produk yang tidak aman di luar produk-produk skincare yang tidak aman di luar sana, jadi kita harus lebih hati-hati dalam memilih skincare. Lali saya gurih karena lah ya. Oke guys, dari pembahasan kali ini kita dapat mengambil pelajaran kalau tidak semua skincare yang instan itu aman untuk kita gunakan. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan skincare. memilah dan memilih. ini toh Dalam memilih dalam Memilih Gak usah balik ini. Terus dapat mengambil pelajaran dalam memilih skincare yang aman. memilih skincare yang aman. Wait. potong Terus balen
Oke guys, dari pembahasan kali ini kita dapat mengambil pelajaran kalau tidak semua skincare yang Di luar sana itu aman. hasilnya cepat. Di luar sana itu aman, nggak usah sih. Ya wes. Oke guys, dari pembahasan kali ini kita dapat mengambil pelajaran kalau tidak semua skincare yang kita gunakan dengan hasil yang lebih cepat itu Tulis dia Mai, dia mau ngising penak kok malah ngeluar. Tidak semua skincare di luar sana itu aman. wes mulai ya, wes mati ya. Kita harus hati-hati dalam Memilah dan memilih. Mati no. Oke guys, dari pembahasan kali ini kita dapat mengambil pelajaran kalau kalau apa? Kalau tidak semua skincare itu aman untuk digunakan. Tidak semua skincare di luar sana itu aman. Tidak semuanya. Tidak semuanya Tidak semua skincare di luaran itu aman. Tapi kan sebenarnya tulis lah. Tapi emang kalau kata enggak tulis ya. Gak usah ditulis. Durasi. Oke guys, dari pembahasan kali ini kita dapat mengambil pelajaran kalau tidak semua skincare di luar sana aman untuk digunakan. Jadi kita harus memilah dan memilih dengan hati-hati dalam penggunaan skincare. Terus langsung slogan. terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ngomong basa-basi. Terima kasih atas teman kehadirannya. saya karena sudah Ngomongnya lagi dengan aku. Terima kasih untuk teman kita hari ini. Terima kasih untuk teman kita hari ini yang sudah menemani perbincangan yang sangat-sangat istimewa kali ini. Terus Jadi ini makan Terima teman kasih saya ya. toh. ngomongin aku terima kasih ya sudah menemani perbincangan kali ini nonawes. ngomongin aku. Terima kasih ya sudah menemani perbincangan kali ini yang Perbincangan kali ini wes enggak dikatain. Duh, guyu mau. Terima kasih ya sudah menemani perbincangan kali ini. Iya, sama-sama Kak. Selapar itu coy. Terus wes Balik iki golek makan kono ae dah. wes. Terus apa ini? Senengi sore. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Ngono wis. Terima kasih untuk apa ya? Terima Terima kasih kasih. untuk pertemuan kita hari ini dan sharing session. Ini loh. Apa yang ngomong aku ada? Terima kasih ya sudah menemani perbincangan hari ini dan semua teman-teman yang sudah mendengar. Gak usah Terima mono. kasih. Terima kasih sudah Siap. Terima kasih sudah menemani perbincangan kita kali ini. Kemudian aku langsung ini. dan untuk selanjutnya Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama bersama rekan Ya wis, sampai jumpa di episode selanjutnya. Leran Selanjutnya single mana, Mas? masih ada. Wes di wes episode wes. selanjutnya di podcast Ngobrol. Ngobrol ngalor ngidul. Ngobrol ya. yuk. Wes, nah. Aslinya obrolan ngalor ngidul ngobrol yuk. Ngono. Oh iya wes. Tapi emang di openingnya ngobrol ngalor ngidul. Wes gak apa-apa ngobrol, wes gak apa-apa. Aduh. Yuk. Terima kasih ya sudah menemani perbincangan kali ini. Sama-sama Kak. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya di Ngobrol Ngalor Ngidul. Ngobrol yuk. Ya Allah. Dia yang udah mari gantian. Ya kayak kata-katanya deh.
Ben